Bab 5. Bisikan dari dasar. Sejak menemukan pahatan wajah perempuan di hulu sungai 3 hari yang lalu, Raina tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap malam ia terbangun karena mendengar suara air di luar jendela, seolah sungai itu bernafas, mendekat perlahan ke rumah. Dan setiap kali ia membuka mata, gelang perak di pergelangannya memantulkan cahaya samar, meski lampu di kamarnya sudah padam. Malam itu suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, seperti nyanyian yang terendam air. Turunlah, anak air, kembalikan yang hilang. Raina duduk di tepi ranjang, mencoba mengatur nafas. Hatinya berdebar, tapi rasa penasaran yang sama kuatnya menariknya keluar. Ia mengenakan jaket tipis, mengambil senter kecil, lalu berjalan menuju sungai. Langit di atas gelap pekat tanpa bulan, hanya suara jangkrik yang jauh. Ketika ia tiba di tepi air, kabut mulai naik dari permukaan. Tebal, dingin, dan beraroma logam. Sungai tampak hitam sempurna, nyaris tak memantulkan cahaya senter sama sekali. Raina menatap gelangnya. Getaran halus terasa lagi, seperti panggilan yang datang dari kedalaman. Entah dorongan apa yang menguasainya. Ia menanggalkan jaket dan melangkah ke dalam air. Airnya dingin, menggigit, tapi tubuhnya terus bergerak. Begitu ia mencapai bagian tengah, harus berubah arah, berputar perlahan mengitari tubuhnya. Cahaya senter menembus beberapa meter, memperlihatkan lumpur hitam di dasar. Namun di sela-selanya sesuatu berkilau. Raina menahan nafas dan menyelam lebih dalam. Semakin dalam ia turun, semakin aneh rasanya air itu. Seperti mengental, berat, dan hangat di sekelilingnya. Senter di tangannya berkedip-kedip lalu padam. Ia kini hanya ditemani kegelapan dan bisikan samar yang berputar di telinganya. Jangan takut, aku menunggu lama. Suara perempuan itu terdengar lembut tapi berat, seperti datang dari dalam dadanya sendiri. Di depan sana, samar-samar muncul cahaya kebiruan. Raina mendekat, matanya mulai terbiasa dengan gelap. Cahaya itu berasal dari sebuah rongga batu di dasar sungai, semacam gua air. Di dindingnya terdapat ukiran tangan manusia yang seolah berusaha keluar dari batu. Di tengah gua itu, sesuatu bergerak. Sebuah bayangan besar melayang perlahan di air, berbentuk seperti sosok perempuan dengan rambut panjang terurai, tapi tubuhnya tidak sepenuhnya utuh. Bagian wajahnya kabur, matanya gelap seperti lubang. Kau datang dengan darahnya. Raina memundurkan diri, tapi air di sekitarnya menahan gerak. Bayangan itu mendekat, jaraknya hanya beberapa meter. Suara itu kembali, kali ini lebih pelan dan nyaris seperti desahan. Larasati menunggumu. Tiba-tiba gelang perak di tangannya bersinar kuat, memancarkan cahaya putih. Bayangan itu berhenti, mengeluarkan suara tinggi, bukan teriakan, tapi seperti gemuruh air mendidih. Arus di sekitarnya berputar hebat, menyeret tubuh Raina ke arah pusaran. Ia mencoba berenang naik, tapi arus terlalu kuat. Nafasnya menipis. Segalanya berubah kabur sampai sebuah tangan
kuat menariknya dari belakang. Ketika Raina membuka mata, ia sudah terbaring di tepi sungai, terbatuk-batuk mengeluarkan air. Wajah Danu muncul, di atasnya pucat dan panik. "Gila kau, aku hampir tak menemukannya," seru Danu masih terengah. Raina memegangi dadanya. Aku melihat sesuatu di bawah sana. Gua batu dan sosok perempuan." Danu menatapnya tajam. "Sosok? Seperti roh?" Raina mengangguk lemah. Dia tahu namanya Larasati. Dia bilang, "Menungguku."